Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar lagi tentang persamaan garis lurus, yaitu pada submateri gradien. Nah, yang akan kita pelajari kali ini ada dua macam. Yang pertama ada gradien yang melalui satu titik, gradien yang melalui dua titik, kemudian gradien dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kemudian ada gradien dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, setelah itu nanti ada lagi gradien dari dua buah garis. Ada dua buah garis yang sejajar dan ada dua buah garis yang tegak lurus. Ini akan kita pelajari semua. Langsung saja masuk kepada bagian yang pertama, yaitu tentang gradien. Jadi, gradien itu adalah kemiringan suatu garis atau bisa juga dikatakan kecondongan suatu garis dan nanti dilambangkan oleh huruf M. Untuk rumusnya sendiri, gradien itu atau M sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X, atau nanti bisa juga ditulisnya M sama dengan Y per X. Nah, gambarnya seperti ini. Kita akan mencari besar kemiringannya. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat gradien. Yang pertama, jika garis dari kiri ke kanannya naik, maka gradiennya positif dan gambarnya seperti ini. Kemudian sifat yang kedua, garisnya dari kiri ke kanan turun, maka gradiennya bernilai negatif. Kemudian yang ketiga, jika sebuah garis sejajar dengan sumbu X, maka nilai gradiennya adalah 0. Untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka tidak ada gradiennya. Bukan 0 tetapi tidak ada gradiennya. Kemudian sifat yang kelima, jika ada dua garis yang sejajar atau lebih, maka kemiringannya akan selalu sama. Jadi ini misalkan ada dua garis yang sejajar, ada garis 1 dan garis 2, maka M1 atau gradien 1 akan sama besar dengan gradien kedua. Tetapi untuk sifat yang terakhir, ada dua garis yang tegak lurus, maka gradiennya itu berkebalikan, atau gradien pertama dikalikan dengan gradien kedua, hasilnya adalah negatif 1. Untuk lebih mudahnya, kita langsung masuk saja kepada gradien yang melalui satu titik. Garis yang melalui titik X, Y dapat dicari gradiennya. Rumus yang akan kita gunakan yaitu M sama dengan Y per X. Nah, di sini ada 3 contoh soalnya. Kita menentukan sebuah gradien dari sebuah titik. Untuk yang pertama ada titik A 3,1. Nah, cara jawabnya kita tentukan dulu mana X dan mana Y dari titik 3,1. Karena urutannya tidak pernah berubah, urutan koordinat itu adalah X, Y, maka X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 1. Kemudian kita tuliskan rumusnya di mana M sama dengan Y per X. Y-nya kita masukkan dengan angka 1, X-nya kita masukkan dengan angka 3. Maka untuk titik A koordinatnya 3,1, kemiringannya adalah 1/3. Untuk soal yang kedua tadi, titik B adalah 4,-2. Kita bisa tentukan bahwa X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah negatif 2. Ingat, tidak pernah tertukar X dan Y-nya. Nah, kita tuliskan rumusnya Y per X. Kita masukkan Y-nya negatif 2 dan X-nya 4. Nah, karena dia negatif 2/4, ini bisa kita sederhanakan. Maka atas dan bawah sama-sama kita bagi dengan angka 2. Sehingga 2 kita bagi 2 hasilnya 1 dan 4 kita bagi 2 hasilnya adalah 2. Dan
bilangannya bernilai negatif atau gradien dari titik B 4,-2 adalah negatif 1/2. Untuk soal yang ketiga, di mana titik C-nya adalah negatif 3, negatif 6, di mana X-nya negatif 3 dan Y-nya adalah negatif 6, masukkan rumusnya. Maka rumusnya adalah negatif 6 per negatif 3. Karena dua-duanya ini bilangan negatif, negatif dibagi negatif, hasilnya nanti positif. Kemudian 6/3 atau 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Maka titik C ini nanti yang garis yang melalui titik C negatif 3, negatif 6 itu gradiennya adalah 2. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi ada yang berbentuk bilangan pecahan untuk yang nomor 1, ada yang berbentuk bilangan pecahan dengan nilai negatif, dan ada yang bilangan bulat biasa positif. Macam-macam pokoknya gradiennya. Ini salah satu contohnya saja. Nah, kita langsung masuk kepada bagian yang kedua, yaitu gradien yang melalui 2 titik. Nah, ini rumusnya berbeda lagi. Jadi misalkan ada titik X1 Y1 dan titik X2 Y2. Dapat kita cari gradiennya dengan rumus M sama dengan Y1 per Y2. Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Boleh juga pakai rumus yang kedua, yaitu M sama dengan Y2 per Y1. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi boleh mana saja kita pakai rumusnya. Yang penting itu kita tentukan titik mana yang sebagai titik pertama dan titik mana yang sebagai titik kedua, dan itu tidak boleh tertukar. Sebetulnya dua rumus ini, selama titiknya kita benar menentukannya, kemudian nanti masukkan ke dalam rumusnya benar, maka mau pakai rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua, nilainya akan sama atau gradiennya akan sama. Nah, langsung ke contoh soal. Tentukan gradien dari garis yang melalui 2 titik berikut. Untuk yang nomor 1, titiknya ada 2, yaitu A 4,5 dan B 6,3. Nah, kita tentukan dulu titik pertama dan kita tentukan titik keduanya. Di sini yang sebagai titik pertama adalah titik A, kemudian B-nya adalah titik yang kedua. Sehingga kalau kita tulis A titik pertama, maka 4 itu adalah X1, 5 adalah Y1. Artinya titik 4 itu sebagai nilai X, titik yang 5 ini sebagai nilai Y. Karena A sebagai titik pertama, maka disebut X1 dan Y1. Kemudian untuk titik B, karena ini adalah titik kedua, sehingga 6 itu adalah X. Karena titik kedua, maka X2. Y, karena ini titik kedua, maka Y2 nilainya adalah yang 3. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita lihat X dan Y-nya tidak tertukar. Yang titik pertama nanti disebut X1 Y1, titik kedua nanti disebut X2 Y2. Kemudian kita pilih salah satu rumusnya. Yang sering saya gunakan adalah rumus yang kedua. Boleh ditukar sebenarnya, sama saja. Kita masukkan angkanya, Y2-nya tadi ada 3, dikurang dengan Y1 5, per X2-nya adalah 6, dikurang dengan X1 yaitu 4. Kita masukkan angkanya, kemudian kita hitung masing-masing. Dimana 3 dikurang 5 itu adalah negatif 2, dan 6 dikurang 4 itu adalah 2 positif. Nah, di sini kita lihat negatif dibagi positif itu hasilnya nanti tetap negatif, kemudian 2 dibagi 2 itu nanti nilainya 1. Sehingga gradien yang melalui titik A 4,5 dan B 6,3 nilainya adalah negatif 1. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini ada negatifnya, koordinatnya, di mana titik P-nya adalah negatif 3,1 dan titik Q-nya adalah 2,-3. Nah, sekarang kita pilih titiknya. Di sini kita tukar sekarang. Jadi tidak selalu titik pertamanya yang di depan. Jadi di sini P-nya sebagai titik kedua dan Q-nya sebagai titik pertama. Nah, karena P sebagai titik kedua, maka nanti X dan Y-nya jadi X2 dan Y2. Sehingga X2-nya adalah negatif 3 dan Y2-nya adalah positif 1. Kemudian titik Q sebagai titik pertama, sehingga XY-nya nanti menjadi X1 dan Y1.
kita pilih X satunya adalah 2 dan Y satunya adalah negatif 3. Nah, sama saya masih menggunakan rumus kedua. Kalau kalian mudah menggunakan rumus pertama juga tidak apa-apa, nanti hasilnya sama saja. Nah, kita masukkan Y2-nya tadi 1 dikurangkan dengan negatif 3. Nulisnya seperti ini. Ingat, pengurangan sama tandanya negatif itu nanti berbeda, jadi dikasih tanda kurung. Untuk bagian bawah atau nilai X-nya, X2-nya adalah negatif 3 dikurang dengan 2. Nah, jadi yang merupakan bilangan negatif itu kita kasih kurung dulu supaya tidak membingungkan dengan tanda kurang. Kemudian di sini kita lihat yang bagian atas 1 dikurang negatif 3. Karena ada tanda kurang dan bilangannya negatif, maka akan menjadi tanda tambah. Nah, yang di atas bisa kita hitung, 1 ditambah 3 itu pasti 4. Yang di bawah ada negatif 3 dikurang 2. Jadi kita punya hutang 3, berhutang lagi 2, maka hutang kita sekarang 5. Sehingga jawabannya adalah 4 per negatif 5. Nah, gradien yang melalui titik P dan Q ini bernilai negatif 4 per 5. Nah, ini adalah cara untuk mencari gradien yang melalui 2 buah titik. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu gradien yang menggunakan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jadi ini bisa rumusnya persamaannya bisa Y sama dengan MX saja karena konstantanya nggak ada, atau Y sama dengan MX ditambah C. Ingat, untuk mencari gradien yaitu yang huruf M nanti adalah angka yang ada di depan nilai variabel X. Di sini ada soal, ada 3. Y sama dengan negatif 3X. Kemudian yang nomor 2, Y sama dengan 1/4 X dikurang 1, dikurang 1. Yang ketiga ada Y sama dengan negatif X ditambah 5. Langsung saja kita jawab untuk yang nomor 1. Ingat, kalau bentuknya seperti ini, Y sama dengan ini, maka kita lihat bagian depannya saja. Bagian depan dari huruf X yaitu negatif 3. Maka gradien yang pertama adalah negatif 3. Untuk yang kedua, Y sama dengan 3/4 X dikurang 1. Maka lihat lagi angka yang ada di depan huruf X atau variabel X yaitu 3/4. Maka gradiennya yaitu 3/4. Yang terakhir, Y sama dengan negatif X tambah 5. Karena angka di depan X itu tidak ada, maka ini angkanya pasti 1. Karena ada tanda negatif, maka gradiennya juga negatif 1. Nah, ini yang paling mudah menentukan gradien dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Kita masuk pada gradien yang keempat, yaitu menentukan gradien dengan persamaan AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Kalau kita lihat ini memang jelimet kalau seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini. Untuk persamaan garis X tambah B tambah C sama dengan 0, nanti mencari gradiennya mudah, yaitu gradiennya adalah negatif A per B. A itu angka yang ada di depan X, B itu adalah angka yang ada di depan Y. Nah, tetapi bentuknya harus semua di ruas kiri. Andai kata nanti ada suatu persamaan di mana ada yang masih tersebar, ada yang di ruas kiri, ada yang di ruas kanan, itu belum bisa menjadi seperti ini. Karena semuanya harus di ruas kiri. Nah, jadi nanti ada 2 cara. Selain negatif A per B, ada lagi cara satunya, yaitu kita ubah menjadi bentuknya sama dengan MX ditambah C. Jadi ada 2 cara, terserah mau pakai yang mana. Kita lihat. Yang pertama, buat agar variabel Y ada di ruas kiri, kemudian variabel X dan angka yang konstan itu di sebelah kanan atau di ruas kanan. Kemudian yang kedua, kalau nanti Y itu punya angka di depan, maka semua ruas kiri dan ruas kanan harus dibagi dengan angka si Y itu, supaya Y bernilai 1 dan dia sendirian di ruas kiri. Untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, di sini ada 3X tambah 2Y tambah 10 sama dengan 0. Sekarang kita tentukan dengan rumus yang pertama dulu. Nah, kita lihat ini A itu selalu depan X, maka A-nya 3.
B itu selalu di depan Y, maka B-nya adalah 2, dan C itu adalah angka yang sendirian aja tanpa huruf, maka C-nya adalah 10. Nah, yang perlu kita lihat hanya A dan B. Ingat rumusnya M sama dengan negatif A per B. Kita masukkan nilai A, 3 dan B-nya 2, maka jawaban gradien dari persamaan ini adalah negatif 3 per 2. Nah, sekarang untuk cara yang kedua, yaitu kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah rumusnya persamaan yang pertama, yaitu 3X tambah 2Y tambah 10 sama dengan 0. Kita pindahkan 3X dan 10 ke sebelah kanan dari tanda sama dengan, atau namanya adalah ruas kanan. Hasilnya seperti ini, karena tadi 3 dan 10-nya bernilai positif, pindah ruas jadinya negatif. Kemudian kita lihat di depannya Y itu ada angka 2, maka kita bagi dengan angka 2 semua ruas, maka 2Y dibagi 2, negatif 3. X dibagi 2, negatif 10 dibagi 2. Kita hitung yang memang bisa dihitung, yang tidak bisa dihitung, artinya koma-koma, dibiarkan saja menjadi bentuk pecahan, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan negatif 3 per 2X kurang 5. Kita lihat bahwa di depan X itu ada angka negatif 3 per 2, sehingga gradiennya juga negatif 3 per 2. Nah, sekarang kita bandingkan dari yang pertama ini dan cara yang kedua ini, hasilnya ternyata sama, tetapi langkahnya lebih panjang yang kedua. Jadi kalau kalian merasa lebih mudah yang pertama, maka gunakan saja rumus negatif A per B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua untuk persamaan X tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, di sini ada 2X sama dengan 3Y tambah 5. Di sini kalau kita lihat, X-nya ada di kiri, ruas kiri, kemudian Y-nya ada di ruas kanan. Ini masih belum bisa diubah, belum bisa kita cari gradiennya langsung. Jadi ada dua cara. Yang pertama, kita pindahkan 3Y dan 5-nya ke sebelah kiri atau ke ruas kiri. 3Y-nya positif, pindah jadinya negatif. 5-nya bernilai positif, pindah menjadi bernilai negatif, sehingga persamaannya menjadi 2X dikurang 3Y dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa A-nya adalah 2, Y-nya adalah negatif 3, sehingga kalau kita masukkan rumus negatif A per B, A-nya 2 per negatif 2 per negatif 3. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua tanda negatif, maka nanti bilangan ini menjadi bilangan positif, tetap 2 per 3. Sehingga jawabannya gradiennya adalah 2 per 3 yang bernilai positif. Nah, kalau kita mau ubah bentuknya ke Y sama dengan MX ditambah C, kita ambil persamaan yang sudah kita pindah tadi, yaitu 2X kurang 3Y kurang 5 sama dengan 0. Ini mau kita ubah, ini langkah yang kedua. Proses pencarian yang kedua, berarti kita pindahkan 2X-nya ke sebelah kanan, maka nanti berubah jadi negatif. Kemudian negatif 5 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 5, seperti ini. Kemudian kita lihat di depan Y itu ada angka negatif 3, maka sekarang semua ruas kita bagi dengan negatif 3, jadinya seperti ini. Nah, kita hitung yang memang bisa dihitung. Kita lihat ini negatif 3 per negatif 3Y, nanti Y positif hasilnya. Kemudian sama dengan negatif 2 per negatif 3X, karena dua-duanya negatif nanti jadi tanda positif. Kemudian 5 per negatif 3 ini menjadi kurang. Jadinya seperti ini. Ingat, gradien itu yang di depannya X, sehingga gradiennya juga 2 per 3. Kita lihat ini sama. Jadi bisa pilih rumus yang satu atau yang kedua, terserah. Nah, menentukan gradien dari 4 cara ini sudah. Itu tadi adalah gradien dari sebuah garis saja. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, di mana nanti kita mencari nilai gradien dari sebuah garis yang punya hubungan dengan garis yang lain. Jadi di sini nanti ada dua garis, yang satu diketahui gradiennya, yang satu enggak. Ada dua saja sebenarnya. Yang pertama adalah gradien dari dua garis yang sejajar.
Jika ada dua atau lebih garis lurus yang saling sejajar, maka gradien masing-masing garisnya bernilai sama. Nah, kita lihat di sini ada garis yang berwarna jingga dan berwarna merah, ini sejajar, maka nanti kemiringannya atau gradiennya akan selalu sama. Atau rumusnya adalah M1 sama dengan M2. Terlihat mudah. Tetapi untuk mencari gradien yang kedua ini, kita harus cari dulu gradien yang pertama. Karena setiap soal untuk bentuk seperti ini, maka dia akan menuliskan atau mencantumkan titik koordinat ataupun persamaan garis yang pertama. Nah, jadi langkah mengerjakannya, tulis titik garis yang sudah diketahui, kemudian cari gradien garis yang diketahui dengan cara yang tadi sudah kita pelajari 4 macam tadi. Jadi bisa pakai gradien dari 1 titik, pakai gradien dari 2 titik, pakai gradien dari persamaan AX sama BY tambah C sama dengan 0. Jadi caranya ini, langkah pertamanya, langkah keduanya baru kita bisa mencari gradien garis yang ditanya. Di sini ada contoh soalnya. Ada garis K itu sejajar dengan garis L. Terus garis L-nya diketahui titiknya yaitu 3,5. Yang disuruh cari adalah gradien garis K. Nah, gini. Jadi kalau kita buat gambar, ini gambar koordinat kartesius, kemudian ini ada garis K, kemudian ada garis yang L. Ini L, ini sejajar ceritanya. Yang diketahui itu adalah titik yang ini. Misalkan titiknya di sini. Yang dicari adalah gradiennya si K. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi kita cari dulu kemiringannya atau gradiennya garis L. X-nya 3 dan Y-nya 5. Kita masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan M sama dengan Y per X. Kita masukkan 5/3. Maka gradien garis yang pertama adalah 5/3 karena dia sejajar, maka gradiennya sama sehingga gradien garis kedua juga 5/3. Untuk contoh soal yang kedua di sini nanti ada 2 buah garis, ada garis A dan garis C. Kemudian garis A itu lewat titik A 5,5 dan lewat titik B 2,6. Yang dicari adalah gradien garis C. Nah, langkah pertama adalah kita cari gradien garis A-nya dulu. Kalau sudah dapat baru kita cari gradien garis C. Ini melalui 2 titik. Jadi, kita cari gradiennya. Kita pilih titik A sebagai titik kedua dan B sebagai titik pertama, sama. Maka nanti titik A-nya menjadi X2, Y2, titik B-nya menjadi X1 dan Y1. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus dan kita hitung. Kita gunakan rumus yang kedua juga masih. Masukkan angka-angkanya di mana Y2-nya adalah 5, Y1-nya adalah 6. 5 kurang 6, kemudian yang bawahnya per X2-nya 5 dan X1-nya 2. 5 dikurang 2. Kita hitung masing-masing. 5 dikurang 6 itu adalah negatif 1. 5 dikurang 2 adalah 3. Maka gradiennya adalah negatif 1/3. Karena garis A gradiennya adalah negatif 1/3, maka gradien garis C juga sama, negatif 1/3. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah cara mencari gradiennya. Jadi andai kata nanti pakai persamaan juga sama seperti ini. Cari gradien dari persamaan yang pertama, baru nanti cari gradien yang kedua. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu mencari gradien dari 2 garis yang saling tegak lurus. Nanti gradien garis pertama dikalikan gradien garis kedua, hasilnya adalah negatif 1. Gambarnya seperti ini tegak lurusnya. Langkah-langkah pengerjaannya. Tuliskan titik garis yang diketahui, sama. Yang kedua, cari gradien garis yang diketahui, masih sama dengan yang tadi. Yang ketiga, hanya saja nanti yang tadinya sama dengan sekarang harus dikali. Nah, untuk lebih mudahnya 2 garis yang tegak lurus itu tadi, maka gradien dari yang pertama dan yang kedua itu adalah saling berkebalikan dan saling berlawanan. Langsung ke contoh soal. Nah, ada lagi garis K dan garis L saling tegak lurus. Ini masih pakai soal yang tadi, yang pertama tadi. Nah, ini, maka gradien garis yang L atau gradien garis yang pertama adalah 5/3. Nah, sekarang
karena gradien pertamanya 5/3 kita cari, ini masih menggunakan rumus, kita hitung. Nanti kita akan menggunakan cara cepatnya juga. M1 dikali M2 adalah negatif 1, M1-nya 5/3, M2-nya belum ada, sehingga tetap kita tulis M2 sama dengan negatif 1. Sekarang kita jadikan M2 di ruas sendiri, maka semuanya kita bagikan 5/3. Atau 5/3 yang di sebelah kiri ini menjadi pembagi di bawahnya ini, atau di ruas kanan. Jadi negatif 1 dibagi 5/3. Karena bentuknya seperti ini, maka kita balik saja yang di bagian bawah. 5/3 itu nanti menjadi perkalian, tetapi dibalik yaitu menjadi 3/5. Ini sudah pernah kita bahas. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nah, sekarang kita kalikan. Negatif 1 dikali 3/5, maka hasilnya adalah negatif 3/5. Kita lihat M1-nya 5/3, M2-nya adalah negatif 3/5. Dan ini kalau kita lihat, yang satunya positif, yang satunya negatif, yang satunya 5/3, yang satunya terbalik 3/5. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, sekarang ini dari 4 macam yang pertama, gradien yang pertama kita bahas tadi, kita cari satu-satu tetapi langsung menggunakan cara cepatnya. Nah, di sini ada P negatif 7,9. Kalau kita cari gradiennya, yaitu X-nya negatif 7 dan Y-nya 9, masukkan ke dalam rumus, berarti 9 per negatif 7. Nah, gradien tegak lurusnya itu yang tadinya 9/7 jadi 7/9. Kemudian yang tadinya negatif jadi bilangan positif. Jadinya 7/9 positif. Soal yang kedua, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X tambah 7. Kalau kita lihat, gradien yang pertamanya adalah 3 atau angka yang ada di depan X. Nah, sekarang untuk gradien garis yang tegak lurusnya, ingat 3 aja itu adalah 3/1. Kalau untuk gradien tegak lurusnya, saat 3/1 kita balik jadi 1/3. Kemudian yang tadinya positif kita ubah jadi negatif. Seperti ini. Sekarang untuk yang ketiga, ada garis yang melalui titik titik M dan titik N. Nah, ini sama pengerjaannya, langsung saja. Ini M dan N ya. Nah, ini kita masukkan semua. Kita dapat 2/7. Sekarang kita cari gradien yang tegak lurusnya. 2/7 kita balik jadi 7/2. Yang tadinya positif jadi negatif. Nah, untuk persamaan yang terakhir, ini contoh soal yang terakhir, ada 5X tambah 10Y tambah 5 sama dengan 0. Gradiennya adalah negatif A per B atau negatif 5/10. Kita masukkan, ini kita sederhanakan, kita bagi 5 semuanya, maka hasilnya adalah negatif 1/2. Nah, kemudian karena mencari gradien tegak lurusnya, 1/2 itu kita balik, jadinya 2/1 atau 2 saja. Kemudian yang tadinya negatif menjadi positif. Untuk lebih mudahnya, kita masukkan ke dalam tabel. Ini tadi soalnya. Untuk gradien yang pertama ada negatif 9/7. Gradien yang keduanya ada 3 atau 3/1. Gradien yang ketiga adalah 2/7. Gradien yang keempat adalah negatif 1/2. Ingat, dibalik dan dilawan. Yang tadinya 9/7 jadi 7/9. Tandanya negatif berubah jadi positif. Kemudian yang kedua, 3/1 kita balik menjadi 1/3, tandanya yang tadinya positif menjadi negatif. Untuk yang ketiga, 2/7 kita balik jadi 7/2, tandanya positif jadi negatif. Yang keempat, negatif 1/2 menjadi positif 2/1 atau positif 2 aja. Nah, sekian video penjelasan tentang gradien. Sampai bertemu pada video pembelajaran yang selanjutnya.